Hai guys, gue Kepo. Setelah ramai di seluruh dunia membanjiri berbagai platform media sosial hashtag Eyes on Rafah, belakangan ini timeline kita kembali bergema dengan hashtag atau tagar Eyes on Papua. Banyak banget account di IG terutama pasang template ini dan tulisan ini untuk mendukung gerakan saudara kita yang ada di Papua. Emangnya gerakan apa sih? Emangnya kenapa di sana? Gue cerita sedikit ya. Jadi gerakan ini muncul sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat Papua yang sedang berjuang dalam menolak pembangunan perkebunan sawit di wilayah hutan adat mereka. Case ini akhirnya viral dikarenakan saudara kita, para pejuang lingkungan hidup datang langsung jauh-jauh dari bumi Cenderawasih, tepatnya di suku Auyu dan suku Moy, lengkap dengan pakaian adat mereka masing-masing melakukan doa dan ritual adat di depan gedung MA. Mereka menolak 36.000 hektar lahan di Bovendigul, Papua yang gedenya nih sama dengan lebih dari separuh luas Jakarta mau dibabat habis dan dijadiin kebun sawit. Well, berbagai opini muncul dari berbagai kalangan masyarakat, netizen, influencer, sampai dari pihak pemerintah itu sendiri. Dan update terakhir, gue cek langsung dari IG Staf Sus Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar, Kak Billy Membrasar, yang menyatakan dukungan terhadap gerakan ini dan memberi 3 usulan kepada Presiden Jokowi, yaitu yang pertama, minta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK meninjau ulang analisis dampak lingkungannya, AMDAL, dan perizinan yang telah ada. Kedua, memberikan pengarahan kepada Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenkomarves agar menyusun kerangka pembangunan tanah Papua secara menyeluruh. Perlu dimasukkan komponen perlindungan hutan sebagai sumber hidup dan juga perlindungan hak-hak masyarakat adat. Yang ketiga, mendorong konsep pembangunan ekonomi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat adat di tanah Papua, termasuk nih, gerakin alternatif ekonomi yang bersumber dari industri yang gak ngerusak lingkungan dan menghindari konversi hutan adat, hutan lindung, ke industri kelapa sawit yang akan mengurangi keragaman hayati dan kemampuan alami hutan tersebut untuk menyerap karbon dan menjadi paru-paru dunia. Nah, yang mau gue highlight dari semua poin di atas adalah, coba kita sama-sama bayangin. Gua bisa tahu informasi ini semua hanya dari segenggam HP di tangan gua. Dari banyak postingan yang orang share di feeds, di video, dan story mereka. Di 2024 ini, sosial media udah benar-benar jadi sumber untuk segala informasi yang pengen kita tahu. Dan sosial media yang sama juga udah jadi tempat untuk orang-orang bisa nyebar luasin apa yang mereka perjuangin atau bisa kita sebut dengan social media activism. Semuanya organik, muncul dari orang yang punya keresahan yang sama atau minat yang sama dari tempat mereka masing-masing. Gak saling kenal dan ini keren banget menurut gue. Yang mau gue bilang adalah bagaimana kalau pola-pola social media activism seperti ini kedepannya lebih dimasifkan lagi. Untuk apa? Untuk promote karya anak-anak muda kita. Ini bisa ngebantu banget untuk dunia lebih tahu lagi soal Indonesia. Kita bayangin lagi nih ya, anak muda bangsa kita itu banyak banget sekarang karya dan perjuangannya yang keren-keren dan perlu lebih banyak lagi didengar sama dunia. Well, contoh, di musik, mau solo, band, grup, berbagai genre sekarang keren-keren, you name it. Di film, kayak kemarin kan ada Agak Lain, Siksa Kubur, Mencuri Raden Saleh, semuanya lahir dari karya orang-orang hebat di bangsa ini. Well, di bidang politik, anak-anak muda kita ada Kak Putri Komarudin, Valdo Maldini, Rian Ernest, William Aditya Sarana, dan Kak Tina Tun tuh di DPRD DKI. Teman-teman mantan presiden mahasiswa juga misalnya, yang sekarang semakin aktif berjuang di dunia politik. Ada Dino Ardiansyah, ada Manik Margana Mahendra, dan masih banyak lagi. Kalau karya dan perjuangan mereka semakin didengar dunia, gemanya semakin besar dan makin gede, pasti bisa bikin bangga bangsa ini juga. Kebayang kan? Banyak banget hal positif di bangsa ini yang kedepannya gue percaya bakal kedengaran kenceng karena sosial media movement ini.
Gimana menurut kalian? Ayo kita diskusi bareng karena Jodea kepo.